Bro dan Basis. Welcome to Fosil Podcast. Nggak podcast, nggak asik. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dan puasanya lancar. Nungguin buka puasa kayak gini, enaknya ngabuburit sambil nontonin podcast kita. Nah, kalian pasti masih asing ya dengan wajah-wajah kami. Nah, sebelum kita mulai podcast kali ini, kalau kata pepatah, nggak kenal maka kenalan dong. Saya Febrilia Mandavania dan saya Muhammad Nafis Atamimi sebagai moderator atau host dalam podcast kali ini, dan kami memiliki dua narasumber yang cantik dan ganteng. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sinar Rizky Finlandia. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiana. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai kebudayaan Jawa di Pekalongan, yaitu kebudayaan Tedak Siten. Oke, diawali dari apa sih arti kata Tedak Siten itu sendiri? Tedak Siten memiliki makna yaitu menginjak tanah. Makna tersebut diambil dari kata Tedak Siten itu sendiri. Tedak yang artinya menginjak dan juga Siten yang artinya tanah. Oh, jadi Tedak Siten itu artinya menginjak tanah ya? Kan tadi udah dikasih tahu tentang pengertian. Sekarang kita lanjut ke kapan sih acara tersebut dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya, Tedak Siten ini dilaksanakan ketika bayi pertama kali menginjakkan kakinya ke tanah atau sekitar usia 7 bulan. Nah, kita kan belum tahu nih siapa orang yang mempelopori pertama kali budaya Tedak Siten ini. Kira-kira siapa ya? Sebagai sebuah tradisi ini bersifat anonim atau tidak diketahui secara pasti siapa penemunya dan juga siapa yang pertama kali melakukan tradisi tersebut. Oh, berarti nggak tahu ya siapa yang pertama kali mempelopori budaya ini, karena sifatnya yang turun-temurun itu kan. Apa sih tujuan dilaksanakannya upacara tersebut? Nah, menurut para leluhur, upacara ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada bumi tempat si anak menginjakkan kakinya, serta diiringi doa-doa dari para orang tua dan para leluhur. Apa sih harapan orang tua dalam upacara tersebut kepada buah hatinya? Nah, selain harapan dan doa kepada anak, upacara Tedak Siten ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur orang tua karena telah diberi keturunan. Nah, dalam melaksanakan prosesi Tedak Siten itu kan pasti membutuhkan perlengkapan. Kira-kira tuh apa aja sih perlengkapan yang diperlukan dalam prosesi Tedak Siten tersebut? Perlengkapan Tedak Siten memiliki nama Ubar Rampe. Ubar Rampe terdiri dari air siraman yang berisi bunga setaman, yaitu bunga kandil, kenanga, melati, mawar merah, dan mawar putih, serta jada atau sejenis kue beras dengan 7 warna, kemudian tebu arjuna, kurungan ayam, mainan, tikar, uang receh, beras kuning, dan tumpeng rombyong. Jadi cukup banyak ya perlengkapan yang kita butuhkan untuk melaksanakan upacara Tedak Siten ini. Iya, kita juga harus mempersiapkannya dari jauh-jauh hari sebelum kita melaksanakan upacara tersebut. Repot juga ya. Iya. Kan tadi kan sudah disebutin apa saja alat-alatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke rangkaian apa saja yang ada di dalam upacara Tedak Siten itu sendiri. Prosesi yang pertama yaitu orang tua menggendong anaknya untuk dicuci bersih kakinya sebelum menginjakkan kakinya ke tanah. Makna kegiatan ini yaitu si anak mulai menapaki tanah, yang berarti mulai menapaki kehidupan yang perlu dilakukan dengan suci hati. Oh, jadi gitu prosesi yang pertama. Terus untuk prosesi yang selanjutnya gimana? Proses selanjutnya yaitu anak dituntun di atas kue jada sebanyak 7 buah dengan warna yang berbeda-beda. Dalam bahasa Jawa, 7 memiliki arti yaitu pitu dengan harapan si anak kelak dalam mengatasi kesulitan hidup selalu mendapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kan tadi udah disebutin warna-warna dalam kue jada itu sendiri. Nah, setiap warna kan pasti memiliki arti. Nah, apa saja sih arti dari masing-masing warna tersebut? Iya, jadi 7 warna jada yang berbeda-beda itu punya arti yang berbeda-beda juga. Contohnya ada warna merah, artinya adalah keberanian, dengan harapan si anak ini berani melangkah dalam kehidupan. Terus ada warna kuning, artinya adalah kekuatan lahir dan batin. Lalu ada warna putih, artinya kesucian. Terus ada warna merah muda atau pink, artinya adalah cinta dan kasih sayang kepada semua makhluk. Kemudian ada yang namanya warna biru, memiliki arti yaitu ketenangan hati. Kemudian ada warna hijau, mempunyai arti kesuburan. Dan yang terakhir yaitu ungu, mempunyai arti kesempurnaan atau puncak.
Oke, itu tadi kan 7 warna jadah yang ada di prosesi yang kedua. Selanjutnya proses yang ketiga itu gimana? Untuk proses yang ketiga, anak diajak oleh orang tuanya untuk menaiki 7 tangga yang terbuat dari batang tebu. Filosofi dari tebu ini, tebu berasal dari kata antebing kalbu yang berarti penuh tekad dan rasa percaya diri. Proses ini menggambarkan bahwa bayi akan menghadapi perjalanan hidupnya hari demi hari sampai pada puncaknya. Orang tua yang mendampingi anak menggambarkan dukungan keluarga untuk anak dalam menjalani hari-harinya ke depan. Tuh. Nah, gimana sih untuk acara prosesi yang keempat? Lanjut prosesi yang keempat. Anak dimasukkan ke dalam sangkar atau kurungan ayam. Di dalam kurungan terdapat berbagai benda seperti perhiasan, buku tulis, beras, mainan, dan lain sebagainya. Kurungan ayam ini menggambarkan kehidupan nyata yang akan dimasuki oleh anak kelak jika dewasa. Benda yang ada di dalam kurungan nantinya akan diambil oleh anak, menggambarkan profesi yang ingin dijalani kelak jika sudah dewasa. Oh gitu. Terus ini kan ada 7 prosesi, berarti masih kurang 2 prosesi lagi nih. Terus prosesi yang kelima tuh gimana? Proses yang kelima yaitu memandikan anak. Air yang digunakan merupakan air yang diambil oleh kedua orang tuanya pada waktu tertentu, yakni pada malam hari sekitar pukul 10 sampai 12 malam, yang kemudian didiamkan atau diembunkan sampai keesokan harinya terkena sinar matahari. Dalam proses ini, anak dimandikan oleh orang tuanya dengan air yang diberi bunga. Maknanya adalah agar kelak si bayi dapat mengharumkan keluarganya dan dirinya. Nah, kita lanjut ke prosesi yang terakhir. Gimana sih? Nah, prosesi yang terakhir yaitu memberikan udi-udi. Udi-udi adalah uang logam yang dicampur dengan berbagai macam bunga. Dalam prosesi ini, udi-udi disebar dan dibagikan kepada anak-anak dan orang dewasa yang hadir dalam acara tersebut. Harapannya, kelak agar si anak jika dikaruniai rezeki yang cukup, dapat mendermakan rezekinya kepada fakir miskin. Kan pasti kalian tidak asing dengan kata-kata udi-udian tadi. Soalnya kan di sekitar kita juga banyak dari warga-warga yang baru ngelahirin terus ngerayain udi-udian gitu. Iya, aku juga dulu sering ikut sih kalau tetanggaku ngadain acara tidak seten gitu. Oh iya, BTW aku baru kemarin ikut di Zaki, cuma dapat 8.000. Lumayan bisa buat beli kuota. Ya iya sip. Jadi di dalam prosesi tidak seten ini kan memiliki arti sendiri-sendiri yang tentunya berisi harapan orang tua untuk anaknya kan. Gak terasa ya obrolan kita udah sepanjang ini. Dan semoga apa yang kita obrolin tadi dapat menambah wawasan bagi kalian. Kita juga sebagai generasi muda kan yang meneruskan adat istiadat ini kan. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, setiap pertemuan kan pasti ada perpisahan. Sebelum kita berpisah, kita mau kasih pantun dulu nih buat kalian. Buah manggis manis sekali. Cakep. Boleh dimakan dengan cepat. Cakep. Berakhir sudah video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat. Nih. See you See you guys. Dadah. Bye bye.